Hari ini kita bicara tentang kelahiran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah God is faithful. Adalah Allah yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa benar keberadaan Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak bisa diukur oleh logika manusia berpikir secara benar. Kesetiaan Allah itu adalah sesuatu yang sempurna dan tidak bisa dibandingkan dengan pemikiranmu dan pemikiranku saat ini. Walaupun selevel apapun engkau manusia, kesetiaanmu dan kesetiaanku tidak ada bandingnya dengan kesetiaan Allah bagi manusia sebagai ciptaan. Kita harus memahami benar bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Allah. Dia adalah pencipta yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin kehendak Dia yang berlaku secara universal di dalam setiap hidup manusia dapat diilhami oleh pikiran dan analisis dan analisa seorang manusia sebagai ciptaannya? Itu nonsens. Oleh sebab itu, setia di dalam hal ini mengandung arti yang sangat luas, bahwa penggenapan Allah berlanjut, kesetiaannya adalah kesetiaan yang sempurna adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah setia, dan subtemanya yang dikasih kepada saya bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang setia, yang menyertai. Baik, kita buka dulu ayat pendukung kita. Allah Immanuel adalah Allah yang setia. Matius pasal yang pertama ayat 22 dan ayat yang ke-23. Saya minta tolong dengan hormat, ada tidak bisa bantu saya untuk membacakan firman Allah dari ayat 1, pasal 1 dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Ada yang bisa bantu saya? Matius pasal 1 ayat 22. Siap, Pak. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Allah Immanuel adalah Allah yang setia. Kita masuk di dalam kebenaran firman Allah yang dapat merujuk kepada Injil Matius tadi. Kita lihat bahwa dikatakan di dalam ayatnya yang ke-23, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kita masuk dulu di ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Saya ambil kata di dalam firman Tuhan ini adalah genaplah yang difirmankan Tuhan. Saya bagi ada 3 poin di sana. Yang dimaksud dengan genaplah yang difirmankan Tuhan, yang pertama adalah menjadi penuh. Menjadi penuh berarti mencapai sebuah kesempurnaan.
Kemudian yang dimaksud kesempurnaan itu adalah kesempurnaan rohani dalam Kristus melalui pertumbuhan dan ketaatan. Tanpa pertumbuhan dan tanpa ketaatan, maka tidak mungkin manusia, termasuk Yusuf, menjadi penuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Allah. Mari kita akan lihat sebentar. Yang kedua, kegenapan adalah sebuah kepenuhan dan atau kepatutan. Kepenuhan dan kepatutan berbicara tentang penyerahan diri sepenuh hati. Kemudian kepatutan berbicara tindakan nyata untuk mengikuti kehendak Allah. Tanpa kita melakukan sebuah kehendak Allah, maka kehidupanmu dan kehidupanku tidak ada yang kita bisa banggakan di muka bumi ini. Titelmu, jabatanmu, tidak ada yang bisa engkau banggakan. Hanya satu yang kita bisa banggakan: engkau mengasihi Yesus dan melakukan kehendak Allah. Dan pastikan di dalam kehidupan kita bahwa engkau dan saya ada di dalam melakukan kehendak Allah yang sempurna. Karena saudara dan saya tidak hidup di dalam apa kata orang. Saudara dan saya tidak hidup di dalam apa kata tetangga kita. Tetapi pastikan, dan saya harus pastikan, bahwa hidupmu dan hidupku ditentukan apa kata kebenaran firman Allah. Amen. Oleh sebab itu, lakukanlah sebuah kehendak Allah yang merupakan kepenuhan penuh di dalam panggilan dan rencana Allah di dalam setiap hidupmu dan hidupku, terus sampai pada kesudahan. Dan yang ketiga adalah kelimpahan. Kelimpahan adalah memperoleh anugerah ketaatan. Ketika saudara dan saya setia sampai hari ini, itu merupakan anugerah ketetapan Allah yang berlangsung di dalam hidupmu dan hidupku. Maka kelahiran Kristus, sebagaimana dimaksudkan di dalam kebenaran firman Allah yang kita baca, adalah kelahiran yang membawa kepastian kehidupan bagi manusia yang percaya kepada Dia. Amen. Oleh sebab itu saya mengulangi bahwa kehidupanmu dan kehidupanku tidak ditentukan apa kata orang, tetapi kehidupanmu dan kehidupanku ditentukan apa kata kebenaran firman Allah. Kemudian ada 5 hal yang penting yang perlu kita ketahui di dalam makna Natal pada hari ini. Yang pertama, poin yang pertama adalah maksud tersembunyi dari Yusuf untuk menceraikan Maria. Kita baca dulu dalam Injil Matius ayat 1, pasal 1 ayatnya yang ke-19, berkata demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Sekalipun kata kebenaran firman Allah bahwa Yusuf adalah orang yang setia, bahwa Yusuf adalah orang yang tulus, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Maria telah mengandung di luar persetubuhan dia, maka ada satu niat yang jadi di dalam hidupnya. Bagaimana dia mempunyai satu niat yang tersembunyi, ingin melakukan sebuah tindakan untuk tidak melanjutkan hubungan lagi yang lebih dalam
dengan Maria sebagai manusia biasa. Ini gambaran yang sedang saudara dan saya tidak lagi mengalami. Kenapa saya katakan demikian? Zamannya Yusuf, dia penuh dengan kehati-hatian. Zamannya Yusuf, dia penuh dengan pertimbangan. Saudara, saya mau kasih tahu. Pada waktu saya belajar ilmu hukum, saudara tahu pertimbangan itu? Saudara tahu timbangan? Saya mendapat satu pelajaran dari dosen saya, tapi sudah almarhum, bahwa ternyata ilmu pertimbangan itu diambil dalam Alkitab. Salah satu penyetus pertama ilmu pertimbangan adalah Yusuf. Maka Alkitab berkata, ketika dia mempertimbangkan segala sesuatu, ditimbang-timbang oleh dia, apakah kemudian dia melakukan atau tidak, dia mempertimbangkan hal itu. Dia tidak berani mengambil sebuah keputusan, karena dia tahu apa yang dia ambil keputusan itu menentukan masa depan kehidupannya bersama dengan Maria. Tetapi terkadang kalau kita manusia, kita sudah ambil keputusan dulu, baru pertimbangan belakang. Benar apa tidak kira-kira? Itu faktanya. Maka sering saya katakan kepada jemaat yang saya layani, sebelum engkau melakukan segala sesuatu, engkau harus berpikir dulu, pertimbangkan dulu, baru engkau mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan yang engkau ambil menentukan masa depan. Saya intermezzo boleh Bapak? Boleh ya? Saya tidak akan lari dari ruang lingkup kebenaran firman Allah. Ada satu waktu saya diizinkan Tuhan menangani sebuah perkara. Dua orang yang berseteru dengan hebat. Tadinya mereka adalah soulmate. Apa itu soulmate ya? Ya? Apa? Oh, bestie. Kata lain dari bestie apa? Ya? Sahabat. Kalau sahabat itu sudah melebihi teman, dan melebihi daripada teman. Satu waktu mereka harus berakhir di pengadilan. Saya mempertemukan mereka, saudara. Saya panggil kedua belah pihak, saya pertemukan. Saya bilang begini, Bapak, saya mohon izin bahwa pikirkan dulu sebelum masuk ke ranah hukum. Pikirkan dulu. Jadi dua-dua pihak itu saya pikirkan dulu. Klien saya nyeletuk Pak marah. Pak, Bapak pengacara yang harusnya bela saya. Ngapain Bapak ini? Sabar dulu saya bilang. Sabar dulu. Pikirkan dulu sebelum langsung ke pengadilan. Oh, tidak bisa Pak. Pokoknya begini, begono, begini. Oke, baik, sudah. Saya kasih sebuah tips. Saya bilang, sudah siap? Siap. Saya hanya menjalankan tugas. Berperkara adalah Bapak berdua. Silakan Bapak pikirkan. Yang sakit bukan saya, tapi Bapak berdua. Betul? Satu waktu saya ditelepon dari Jakarta. Pak Denny, apa-apa nih? Pokoknya saya sudah nggak mau damai Pak Denny. Apapun alasannya, no way. Apa itu no way? Apa itu no way? Ya, pokoknya nggak bisa. Apapun alasannya nggak bisa. Bapak saya bayar untuk kepentingan saya. Nggak ada ceritanya damai untuk hari ini. Sudah bertahun-tahun saya mengalami hal ini. Tidak ada jalan keluar.
ini saya putuskan harus masuk ranah. Sabar dulu Pak. Apa itu sabar-sabar Pak Denny? Apakah kurang sabar saya selama 60 tahun? Oh, maksudnya bagaimana Pak? Saya dengan dia sudah berteman selama kurang lebih 60 tahun. Ini sudah tua Pak. Mereka begitu. Dan satu saat mereka punya properti sama-sama di Tabanan. Akhirnya saya berdoa dulu, dan Tuhan, kalaupun toh nggak bisa, ya saya angkat tangan, terserah Tuhan. Tapi puji Tuhan Pak, setelah melalui pergumulan yang panjang, akhirnya mereka berdamai. Saudara, saya tidak enak-enak untuk bawa ke ranah hukum. Saya lagi saya lagi kuliah untuk menekuni satu profesi untuk mendamaikan orang. Namanya profesi mediator. Dan saya lagi kuliah lewat Zoom dari Jakarta karena harus mendapat lisensi dari Mahkamah Agung. Dan itu nggak mudah. Menjadi seorang yang mediator itu harus kebal ini apa namanya? Telinga. Dan yang kedua, faktor pertumbuhan rambut saya tidak tumbuh karena itu, saudara, sering dimarahi. Mohon izin Pak Pendeta, maaf saya tidak menyinggung. Ini saya kasih contoh saya. Mohon izin Pak, maafkan saya. Kok bisa lari ke sana ya? Yang kedua, jangan dilanjutkan terus. Yang kedua, ketika Yusuf secara diam-diam dia punya unsur kesengajaan untuk menceraikan istrinya, maka dia diberikan keteguhan, kepastian keputusan dari malaikat. Ya, kita lihat ayat pendukung kita. Injil Matius ayat pertama 20 berkata begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini keputusan kepastian. Saya beritahu begini saudara, ketika saudara tidak bisa mengambil keputusan di dalam hidup, Tuhan bisa punya rencana kepada orang lain yang memberi engkau kepastian keputusan, untuk memberikan kekuatan bagimu untuk engkau dapat mengambil sebuah keputusan. Terkadang kita tidak dapat mengambil keputusan diri kita sendiri. Kita butuh bimbingan, kita butuh pengharapan yang teguh, dan kita butuh kepastian untuk mengambil keputusan itu. Dan yang sering kali terjadi di gereja, Bapak Gembala itu dan Ibu Gembala yang seringkali memberikan kepastian untuk engkau melakukan sebuah keputusan itu. Yusuf, dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia butuh malaikat yang datang memberikan kepastian dan keteguhan buat dia. Yusuf, kalau saya boleh terjemahkan bebas. Yusuf, jangan. Sebab anak yang dikandung di rahim Maria itu dari Roh Kudus. Kepastian itu yang ditunggu dan terbukti. Kata firman Allah, dia melakukan sesuai tepat dengan kehendak Allah. Yang ketiga, tergenapilah firman Allah. Kita lihat di ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Tergenapi demi sebuah keputusan yang harus digenapi oleh firman Allah. Maka Yusuf, Allah mengutus malaikatnya
memberikan keteguhan kepada dia untuk mengambil sebuah keputusan yang dia harus ambil, walaupun dia punya maksud dan tujuan yang pertama, memungkiri kenyataan dan mengambil kesempatan untuk lari dari sebuah kenyataan, karena dia tahu hal itu dia tidak lakukan. Tetapi dengan kehadiran malaikat yang memberikan kepastian buat dia, maka dia dapat mengambil sebuah keputusan. Sudah, kalau engkau dan saya tidak dapat mengambil keputusan, ada satu cara. Kita sandarkan kepada Allah yang memberikan petunjuk bagimu dan bagiku, untuk engkau dan saya dapat mengambil sebuah keputusan. Kalau diri kita sendiri, kebanyakan keputusan itu kita ambil karena emosional. Tapi kalau kita melakukan sebuah kehendak Allah, saya percaya keputusan itu berdasarkan anugerah dan ketetapan Allah. Yang keempat, poin yang keempat, Allah menyertai. Itu sesuai dengan subtema. Kita baca di dalam Injil Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah, saya kasih satu ilustrasi begini, saudara. Kalau Allah menyertai manusia, bukan Allah yang sembarangan. Allah menyertai kita bukan berarti dia ada di pojok, di kiri, kanan. Dia ikuti kita kemanapun kita pergi, bukan. Terlalu kecil, sederhana begitu, bukan. Allah kita bukan begitu. Tapi Allah menyertai kita. Saya ibaratkan, saudara, saya punya tisu. Saya ibaratkan, saudara dan saya ada tisu ini. Kalau Allah menyertai kita, kita ada dalam genggaman. Pemeliharaan penyertaan Allah itu sempurna, dan kita ada di dalam. Begitu cara Allah menyertai. Dia tidak sedang bersandiwara menyertai kita kemana kita pergi, tidak. Tetapi kita ada di dalam Allah. Maka Allah yang menyertai seluruh kehidupan dan kehidupan. Maka oleh sebab itu, ketika ada persoalan yang datang bagimu, ingat, engkau berada di dalam Allah, dan Allah adalah pembelamu sejati di dalam kita. Jangan kau takut. Tidak perlu kau takut. Janji Allah itu ya dan amin. Dia tidak sedang berdusta dalam janjinya, tetapi kepastian janjinya itu tergenapi di dalam kebenaran firman Allah, dan tidak ada satupun dari kita yang dapat menggugat janji Allah itu. Yang kelima, poin yang kelima, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Injil Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia lakukan, dia dengar, karena dia sudah mengambil sebuah keputusan yang diberikan keteguhan oleh malaikat itu, dan dia melakukan, kata Alkitab, sesuai dengan apa yang dia dengar dari malaikat itu. Dia ambil keputusan itu dan dia lakukan. Saya baca sekali lagi, atau kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Amin.
ketika engkau tidak dapat mengambil keputusan itu, sandarkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan dan lakukan seperti yang engkau dengar dari Tuhan menurut kebenaran firman. Dan terbukti apa yang dikatakan kebenaran firman Allah, Yusuf adalah orang yang taat dan setia, dan terbukti dia berbuat, dia taat akan perintah daripada malaikat. Terkadang kalau dulu, zaman saya dulu, saudara, saya kasih intermezzo sedikit. Zaman saya dulu, kalau di kampung kami, anak-anak ini, saya nggak tahu, mungkin yang lain juga mengalami. Kalau anak-anak di kampung kami, Pak, kalau ada tamu, kami tidak berani untuk duduk semeja dengan orang tua kami. Kami menghargai benar. Kalaupun toh itu kami lakukan, ada sebuah konsekuensi yang harus kami terima dari orang tua kami. Dan itu kami lakukan dua hal. Yang pertama karena ketakutan, terpaksa melakukan ketaatan. Tetapi berbeda dengan sekarang. Anak-anak sekarang, maaf, saya juga pernah jadi anak. Orang tua baru 10 kata. Anak-anak berapa kata sih? Oh, ada yang bilang 100. Saya mau ingatkan, ada satu hal yang hilang dari hidup kita orang percaya. Apa itu? Kehilangan ketaatan. Perlu kita menyadari benar. Mulai hari ini, ketika kau dengar kebenaran firman Allah di malam Natal ini, dengar baik. Engkau dengar baik. Mulailah engkau hidup di dalam ketaatan. Mulailah engkau hidup di dalam ketaatan. Karena ketaatanmu dapat menunjukkan integritasmu di hadapan Tuhan. Jangan hanya di depan manusia kita taat, tetapi biarlah ketaatanmu sempurna di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa kita bersandiwara. Saya minta tolong pemain musik dulu. Izin Pak, saya masih melanjutkan, izin Pak ya. Di hadapan manusia, tolong, saya rindu kita menyanyi itu lagu itu. Ada lagu itu ya? Ada. Pemain musik tolong, minta tolong saya. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh? Pernah dengar lagu itu? Coba sih. Oh, belum lahir ya. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu isi hati, isi hatimu. Benarkah engkau mengasihi itu? Bisa minta dikasih.
bukan sekedar ucapan. Dan ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati, di hadapan manusia, di hadapan manusia. Boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah, kepada Tuhan. Kasihilah setulus hati. Kapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Lagu ini lama